Farhad Abbas, sadarlah kalian. Jangan mencari celah untuk mencari kesalahan orang lain. Tobat. Saya dilaporkan undang-undang ITE, saya lapor lagi kamu. Saya tidak pernah takut dengan Elsa Sharif, saya tidak pernah takut dengan Farhad Abbas. Ingat. Tindakan keji yang dilakukan oleh saudara Farhad Abbas dan Elsa Sharif, ya, Profesor Elsa Sharif, adalah yang pertama, dia mengelabui klien kami seakan-akan uang itu untuk diselamatkan agar tidak disita oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa, Polda Jawa Timur dan Jaksa. Dia bilang, hati-hati Bu, uangnya jangan simpan di rekening, nanti diambil oleh polisi dan Jaksa, lebih baik disimpan di rekening kami. Akhirnya ditransferlah ke rekening si Elsa Sharif. Lalu cashnya diterima oleh Farhad Abbas, nilainya semua total akumulatif 69 miliar 950 juta. Nah, dalam kondisi ketakutan istrinya, klien kami ini, jelas-jelas dia ketakutan dan menyerahkan uang itu untuk menghindari TPPU, kata Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Akhirnya ditransferkan. Setelah ditransfer, mereka minta lagi uang operasional, ya, pengacara, jasa hukum pengacara 3 miliar. Dengan katanya untuk mengurus pra-peradilan daripada si tersangka ini, yang saat itu tersangka, sekarang sudah bebas. Tidak terbukti bersalah klien kami. Jadi pada saat itu dia ditakut-takuti. Ibu, suami ibu di dalam penjara, lebih baik aset ibu semuanya dialihkan ke kami agar menyelamatkan, agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu, akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sharif serta Vidi Galenso Sharif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka, sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sharif, uang yang 3 miliar diminta kembali karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja, dan surat kuasa diputus. Digantilah kepada R. Susilo, Bapak Susilo, ya, Bapak Susilo Wibowo menangani kasus tersebut selanjutnya. Lalu Bapak Susilo Wibowo ini berhasil memenangkan perkara dan tidak mentersangkakan atau mempidanakan saudara klien kami ini berinisial S, ya. Jadi tindakan-tindakan ini tindakan yang luar biasa. Tindakan yang mengelabui dengan siasat jahat antara si Farhad Abbas, ya, diduga antara Farhad Abbas dengan si Elsa Sharif. Di kolaborasi mereka berdua nih, selalu kolaborasi, gitu loh. Nah, mereka ini seakan-akan lawan, tetapi nggak tahu kawan di komplotan, gitu. Nah, klien kami ini dalam kondisi sengsara, dirampok uangnya, dirampok dengan cara halus uangnya. Ketika diminta kembali lagi, alasan mereka apa? Untuk jasa hukum. Jasa hukumnya mana? Pra-peradilan aja kamu tidak melaksanakan. Kamu jasa hukum, besar sekali jasa hukumnya. Apakah kamu sukses menangani perkara tersebut? Toh di dalam pengadilan itu tertulis kok namanya Susilo Widodo, kan? Yang menangani perkara itu Wibowo, kan? Susilo Wibowo pengacaranya, bukan Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Lantas duit yang 69 miliar itu mana? Yang alasannya katanya menyelamatkan untuk agar tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan Jaksa Jawa Timur. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Ini mengarah kepada TPPU. Makanya saya bilang sama Profesor Elsa Sharif, Farhad Abbas, sadarlah kalian. Jangan mencari celah untuk mencari kesalahan orang lain. Tobat. Saya dilaporkan undang-undang ITE, saya lapor lagi kamu. Saya tidak pernah takut dengan Elsa Sharif, saya tidak pernah takut dengan Farhad Abbas. Ingat, peperangan kita lanjut sekarang ini. Saya tunggu kamu di episode berikut. Yang tadinya menduga bahwa klien saya, saudara S ini melakukan penipuan online, ya. Tetapi setelah disidangkan ternyata saudara S tidak melakukan dan murni bebas, ya. Setelah didampingi oleh saudara Susilo Wibowo, artinya tidak ada kaitannya lagi dengan kerugian-kerugian yang ada di online tersebut. Sudah ada putusan pengadilan ingkrah sampai PK, ya. Yang sekarang kita bicarakan adalah uangnya saudara S menjadi klien saya ini kemana dilarikan oleh Elsa Sharif dan Vidi Galenso Sharif, gitu, dan Farhad Abbas. Kemana uangnya? Itu ditekankan. Kalau itu tidak ada, maka ini sedang berlanjut. Ya. Bang, pasal berapa aja boleh diulang, Bang? Pasal-pasalnya? Pasalnya untuk Vidi Galenso Sharif dan Profesor Dr. Elsa Sharif, pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan yang akan mengarah ke TPPU, pencucian uang. Lalu Farhad Abbas dengan Elsa Sharif, saya laporkan atas nama saya karena telah melaporkan saya di Polda Metro Jaya. Saya laporkan kembali di Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan pasal 318, ya, KUHP, ya, terkait dengan laporan palsu.
Gitu. Fitnah. Oke, Bang. Ancaman hukumannya 4 tahun ditambah 1 tahun lebih. Ya lumayan lah, ngeri-ngeri sedap. Bang, flashback kembali Bang. Ini kerugian mesin. Kerugian materialnya yang pertama di transfer ke Elsa Sarif 39 miliar bersama Vidi Galensong Sarif. Ya. Itu 39 miliar. Lalu diterima cash oleh Farhad Abbas 30 miliar. Jadi totalnya materialnya 69 miliar 950 juta. Imaterialnya terserah klien saya mau nyebut berapa. Karena dari 2019 dia sudah capek, sudah berantakan, udah apa segala usahanya. Gitu. Ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ekonomi yang luar biasa. Diduga dilakukan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sarif serta Vidi Galensong. Pengakuan klien Abang memberikan cashnya di mana, di rumah apa di salah satu? Transfer dan di rumah. Oh. Ya. Di rumah ya? Di rumah ya? Di rumah klien Abang? Di rumah klien ya. Oke, mungkin bukti-buktinya sudah dilampirkan. Bukti Bang? sudah lampirkan, makanya laporan kami terima ya. Nanti aja susun buktinya. Artinya buktinya ada ya? Ada itu bukti ini. Ya. Di atas. Ini salah satunya bukti transferan. Salah satu aja. Salah satunya bukti transferan ya ke atas nama Vidi Galensong. Ini 900. Berapa itu? Jadi untuk Vidi Galensong senilai 9 miliar 950 juta. Ya. Ini untuk Vidi Galensong dan untuk ini Farhad Abbas. Ibu Elsa Sarif ini yang tertera 10 miliar. Begitupun juga yang lain. Nih. Pokoknya total 39 miliar. Ya, ada lagi 10 miliar juga lagi. Dalih-dalih mereka itu bahwa ini uang untuk jasa hukum katanya. Yang lain-lain. Sementara di dalam perjanjian jasa hukum tidak ada dituangkan uang-uang senilai ini 69 miliar. Jadi kalau tidak ada ya bukti dari jasa hukum, pernyataan jasa hukum senilai 69 miliar, maka kembalikan uang klien saya. Ya, jangan coba-coba merekayasa suatu perkara. Saya akan kejar Anda semua. Profesor Dr. Elsa Sarif, ya, Dr. Farhad Abbas, saya akan kejar Anda semua kalau Anda tidak mengembalikan uang klien saya. Ada batas waktu mungkin? Nggak ada batas waktu, ini sudah laporan masuk. Jadi kalau mereka ada itikat baik, masih ada mediasi, kembalikan uangnya. Kalau mereka tidak ada itikat baik, ya saya gas. Gitu. Saya sudah menerima konsekuensi apapun. Oke, tambahin. Ya, tambahin ya.